Drama komedi memang selalu menyegarkan bagi tiap penontonnya. Selamat datang di Mimplor TV. Kali ini kita akan membahas 10 drama Korea terlucu. Nomor 10, Another Miss Oh. Mengisahkan tentang dua wanita yang bernama sama, yaitu Oh Hae-yang. Yang satu disebut Oh Hae-yang cantik yang diperankan oleh Jeon Hae-bin. Dan yang satunya Oh Hae-yang biasa yang diperankan oleh Seo Hyun-jin. Keduanya dipertemukan dalam takdir yang rumit. Oh Hae-yang biasa ditinggal pergi pasangannya tepat sebelum menikah dan dengan alasan yang aneh. Sedangkan Oh Hae-yang cantik malah sebaliknya. Ia mencapakan Park Do-kyung yang diperankan oleh Eric. Lalu, takdir mempertemukan dua orang yang dicampakan Do-kyung dan Oh Hae-yang biasa. Namun, kedekatan mereka berujung takdir yang kejam. Karena akhirnya Oh Hae-yang mengetahui bahwa ketika pernikahannya batal, pasangannya meninggalkannya bukan dengan maksud yang jahat, tetapi malah sebaliknya. Ia tak mau membuat malu Hae-yang, karena saat itu ia didakwa suatu kasus yang ia tak berbuat. Dan yang menjebak kasus tersebut ialah Do-kyung, orang yang saat ini dekat dengannya. 결혼 언제 할까? 빨리 하자. Nomor 9, Modern Farmer. Drama Korea Modern Farmer bercerita tentang grup band rock Excellent Souls atau yang biasa disebut EXO. Grup band ini terdiri dari 4 personil, yaitu Lee Min-ki yang diperankan oleh Lee Hong-gi, Kang Hyuk yang diperankan oleh Park Min-woo, Yoo Han-chul yang diperankan oleh Lee Si-eun, dan yang terakhir Han Ki-jun yang diperankan oleh Kwak Dong-hyun. Suatu hari, EXO ini memutuskan menyerah dari hidup di Seoul dan pindah ke kota kecil untuk mencoba peruntungan lain dengan mengelola tanah warisan nenek Lee Min-ki. Sesampainya di desa kecil, ia bertemu dengan Yeon-hye yang mampu membuatnya jatuh cinta dan memutuskan untuk mengejarnya. Keseruan terus bermunculan di mana para penduduk desa ditambah para anggota band ini semua tidak ada yang normal. Sehingga kegilaan mulai muncul di tiap episode. 좀 보기 좀 어디 불렀습니까? 입술. 가만히 있으셔. 잠깐만. Nomor 8, Sif Kim. Drama Sif Kim ini menceritakan Kim Seung-ryong yang diperankan oleh Nam Gong-min, seorang akuntan di daerah Gunsan yang memberikan jasanya untuk para preman dan rentenir agar laporan keuangan mereka tidak mencurigakan dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Kim Seung-ryong memiliki cita-cita untuk tinggal di Denmark. Lalu, ia melamar dan bekerja di TQ Group. Di TQ Group, ia direkrut oleh Seo-yeol yang diperankan oleh Lee Joon-ho, mantan jaksa yang jadi direktur keuangan baru di TQ Group. Seo-yeol ini kenal dan tahu track record Seung-ryong selama di Gunsan yang sering tertangkap. Dia merekrut Kim Seung-ryong agar dengan harapan bisa membuat TQ Group dapat keuntungan lebih besar dengan memanipulasi laporan dan pajak perusahaan. Tapi pada akhirnya, Seung-ryong sadar kalau TQ Group banyak bermasalah dengan laporan keuangannya karena terjadi korupsi yang dilakukan oleh petinggi perusahaan tersebut, yang menyebabkan banyak karyawan dan anak perusahaan dipecat. Yang lebih parah,
Gara-gara petinggi-petinggi perusahaan yang pada korupsi ini, mereka sampai tak segan-segan untuk membunuh orang di dalam perusahaan yang mengetahui kebusukan para petinggi. Hal ini bertentangan dengan prinsip dirinya dan Song Ryung pun bersama Hyun Hak Young yang diperankan oleh Nam Sang Mi. Ada juga manajer Jo Nam Ho yang diperankan oleh Kim Bun Hae, dan anggota tim operasi bisnis lainnya berusaha menangkap dan mengungkap kasus korupsi yang terjadi di Taekyu Group. Nomor 7. What's Wrong with Secretary Kim? Drama ini diangkat dari novel dengan judul sama, karya Jung Kyung Hyun, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2013. Bercerita tentang seorang bos narsis dari perusahaan besar, yaitu Lee Young Jun yang diperankan oleh Park Se Joon, dan sekretarisnya yang cantik sekaligus cakap, Kim Mi So yang diperankan oleh Park Min Young. Kesalahpahaman terjadi karena tiba-tiba setelah 9 tahun bekerja untuk Lee Young Jun, Kim Mi So mengajukan pengunduran diri dari posisinya. Tak heran, sang bos narsis sangat kaget karena dia terbiasa diperlakukan dengan sangat istimewa oleh sang sekretaris. Mulai dari membuatkan teh, memasangkan dasi, hingga menyediakan semua kebutuhannya. Semua dilakukan oleh Kim Mi So. Dan sekarang, ia harus kehilangan Kim Mi So, dan ia berjuang agar Kim Mi So kembali menjadi sekretarisnya. Kisah antara bos dan sekretaris ini pasti bisa membuatmu tertawa sejak awal episode. Nomor 6. Fight for My Way. Drama paling rame di tahun 2017. Fight for My Way. Pasti kalian sudah nggak asing dengan drama yang satu ini. Drama yang dibintangi oleh Park Seo Joon, Kim Ji Won, Song Ha Hyun, dan An Jae Hong adalah drama yang dirilis oleh KBS pada tanggal 22 Mei 2017 dengan jumlah episode sebanyak 16. Drama ini bercerita tentang kehidupan 4 orang yang sudah lama bersahabat. Mereka adalah Go Dong-man yang diperankan oleh Park Seo Joon, seorang pembasmi serangga dan mantan atlet taekwondo. Choi Ara yang diperankan oleh Kim Ji Won, yaitu seorang resepsionis di toko baju yang ingin menjadi seorang announcer. Lalu ada Baek Sul Hye yang diperankan oleh Song Ha Hyun, wanita lugu yang bekerja di bagian customer service, dan kekasihnya Kim Jo Man yang diperankan oleh An Jae Hong yang satu tempat kerja dengan Sul Hye di bagian penjualan. Untuk mencapai impian mereka harus melewati berbagai rintangan yang sulit dan yang pastinya menguji ketangguhan mereka dalam menjalani hidup. 나 여자 칠 수 있다. 그거를 남들이 막 치지 말라. Nomor 5. Oh my gosh. Dari judulnya saja, kamu pasti sudah bisa menebak kalau kisahnya pasti berhubungan dengan hantu. Tapi tenang saja, drama ini tak seseram drama horor lainnya. Kisahnya tentang seorang gadis bernama Na Bong Sun yang diperankan oleh Park Bo Young yang memiliki karakter sangat pemalu. Ia kurang percaya diri hingga selalu kena marah atasannya di restoran tempat ia bekerja. Hingga suatu saat, sosok hantu perawan bernama Shin Sun Ae yang diperankan oleh Kim Seol Gi yang penuh nafsu merasuki Bong Sun. Hantu perawan ini
bertekad untuk menyelesaikan dendamnya karena ia percaya bahwa selama ia hidup, ia sangat kekurangan romansa hingga meninggal sebagai hantu perawan. Sun E bertekad merayu Kang Sung Woo yang diperankan oleh Jo Jung Suk yang tak lain adalah bos dari Na Bong Sun. 야, 코스 한두 번 잡아? 아니 이게 갑자기 이렇게 세게 나올 줄 몰랐죠. Nomor 4. Weightlifting Fairy Kim Bok Jo. Berkisah tentang Kim Bok Jo yang diperankan oleh Lee Sung Kyung, seorang atlet angkat besi yang dipertemukan kawan lamanya semasa sekolah dasar, yaitu Jung Joon Hyung yang diperankan oleh Nam Jo Hyuk, merupakan atlet renang dalam sebuah kesalahpahaman. Kejadian-kejadian tak terduga membuat keduanya sering bertemu secara tidak sengaja di sekolah maupun luar sekolah. Drama yang menceritakan tentang persahabatan dan perjuangan meraih mimpi, khususnya menjadi atlet nasional. Tak lupa, banyak unsur komedi yang diselipkan dalam drama ini. 복주야 위험해! 어떡할 뻔했냐? 좋잖아. 널로 와 있기야. Nomor 3. Strong Woman Do Bong Son. Drama Korea komedi romantis ini bercerita mengenai Do Bong Son yang diperankan oleh Park Bo Yang, adalah gadis yang terlahir dengan kekuatan super. Kekuatan ini diwarisi dari anggota keluarganya yang perempuan. Dengan kekuatannya itu, ia mendapat pekerjaan sebagai bodyguard dari seorang pengusaha pemilik startup game. Awalnya, ia ingin membuat lelaki yang ia taksir tertarik. Namun, takdir berkata lain. Ia justru harus menjadi bodyguard seorang lelaki selengean, Ah Min Hyuk, yang diperankan oleh Park Hyung Sik, yang merasa bahwa ia dimata-matai oleh orang yang mencurigakan. 나 이제 가문의 수치다 수치. Nomor 2. Backstreet Rookie. Menceritakan tentang Choi Dae Hyun yang diperankan oleh Ji Chang Wook yang berpapasan dengan sekelompok siswi SMA, termasuk Jung Set-byul yang diperankan oleh Kim Yo Jung. Set-byul tampak seperti gadis pembuat onar. Ia bahkan meminta Dae Hyun membelikan mereka rokok di sebuah toko. Dae Hyun pun membelikannya rokok yang diminta Set-byul dan teman-temannya. Dalam insiden tersebut, Set-byul mendapatkan nomor ponsel Dae Hyun. Meski demikian, setelah itu Dae Hyun tak pernah menerima telepon dari Set-byul. 4 tahun kemudian, Dae Hyun telah menjalankan sebuah tos serba 24 jam setelah ia berhenti dari pekerjaannya di sebuah perusahaan besar. Dae Hyun lantas mencari pekerja paruh waktu untuk shift malam di tokonya. Set-byul kemudian datang kembali dan menjadi pekerja paruh waktu di toko Dae Hyun. Kelucuan tak hanya datang dari kedua tokoh yang berlawanan akhlak ini, tetapi juga datang dari kedua teman mereka, yakni sang wanita tua berseragam sekolah dan penulis webtoon mesum. 하지마 뭐요? 둘이에요. 이땡! 제가 볼 때는 액면은 짝 4땡이거든요. 뭐 나이를 뭐 똑부러로 드셨어요? 와, 나 지금 관상은 사이언스라더니 어디 원신 같은 게 진짜. 아이 Nomor 1. Eula Cha Waikiki. Film ini bercerita tentang 3 orang pemuda dengan passion yang berbeda yang membuka guest house bernama Waikiki. Ada Kang Dong-go yang diperankan oleh Kim Jung Hyun yang memiliki mimpi menjadi seorang sutradara, namun nasibnya selalu tidak beruntung. Ada juga
Lee Jun-ki, yang diperankan oleh Lee Ye-kyung, seorang aktor eksentrik yang rela memainkan peran apapun demi mendapatkan uang. Yang terakhir, ada Bong Do-sik, seorang blogger yang hobi menulis cerita unik tentang alien dan seni bela diri. Kemudian ikut bergabung juga adik Dong-go, Kang Se-jin, yang diperankan oleh Go Won-hye, yang mengatur urusan di Waikiki. Ada juga Han Yun-ah, yang diperankan oleh Jong In-sun, orang tua tunggal yang datang bersama bayinya yang misterius. Dan Min So-ah, yang diperankan oleh Lee Joo-ho, mantan pacar Dong-go yang datang paling akhir. Drama Eula Cha-cha Waikiki adalah sebuah drama satir yang menertawakan kemalangan diri sendiri. Maka, semua kelucuan dalam drama ini berasal dari kemalangan para tokohnya. Drama ini telah mendapat season 2 dengan banyak perubahan pemain. Yang tersisa hanya Lee Ye-kyung yang masih bermain di season 2 yang tak kalah lucu meski season 1 masih yang terbaik. 안녕하십니까. 그래. 이거 너 어떻게 된 거야? Dan itulah tadi 10 drama Korea terlucu, rekomendasi dari Mimlord TV. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye homies!